Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan merakit aki motor dari baterai LiFePo 4 ya teman-teman ya. Jadi ini kebetulan saya sudah membeli, kebetulan ada promo murah ya, baterai LiFePo 4 32700 teman-teman. Jadi 32 itu 32 mili, 700 itu 7 cm ya teman-teman ya. Ini nominalnya 3,2 volt. Jadi kalau untuk membuat 12 volt saya harus menggunakan 4 seri ya, 4S ya. Dan juga per selnya ini 6000 miliampere ya, 6000 miliampere. Jadi nanti itu per P nya itu saya buat paralel 2, jadi 12.000 ya, 12.000 miliampere. Kemudian ini ada BMS ya, baterai manajemen sistem. Ini saya ambil yang merek Dali ya. Kapasitas 20 ampere continuous dan peak 60 ampere. Terus max casnya, maksimum casnya itu 10 ampere. Jadi untuk menjelaskan spek-spek ini sekaligus dalam perakitan nanti saya jelaskan, jadi supaya saya tidak terlalu banyak bicara panjang lebar hanya untuk melihat saya. Jadi langsung kita kerjakan sambil saya jelaskan keunggulan, kekurangan, dan spek-speknya dari bahan-bahan tersebut. Oke, langsung aja teman-teman, kita mulai. Untuk awal ya, ini saya jelaskan harga-harga dari barang-barang tersebut. Jadi ini baterai LiFePo 4 ya, itu yang tipe 3270 6Ah ya, atau 6000 mAh 3,2 volt. Ini saya mendapatkan harga baru ya, ini barang baru ini ya. Jadi ini produksi tahun 2020 ya, bulan 9 tanggal 4 teman-teman ya. Ini saya mendapatkan harga 50.000 ya. Kalau yang ada bautnya di sini itu harganya 55.000, beda 5.000 teman-teman. Nah kemudian untuk bracketnya ini per biji ini saya mendapatkan harga 3.500 teman-teman ya. Jadi ini kali 8 ya, kali 8. Kemudian untuk BMS nya sendiri ini harganya 220.000 teman-teman. Jadi ini yang tipe common port ya. Jadi power negatif dan charger negatifnya ini jadi satu kabel teman-teman. Kalau yang separated itu input chargernya terpisah dengan power outputnya ya. Bedanya di situ. Itu biasanya untuk solar panel ya. Jadi kalau ini akan saya gunakan untuk di motor, saya gunakan yang common port ini teman-teman ya, common port. Jadi ada separated ya. Nah sesuai judulnya, kenapa saya bilang merakit aki ya, aki sultan berharga aki sejuta umat. Jadi gini, kalau aki standar dari motor itu 6 ampere, 5 atau 6 ampere bahkan 7 ampere ya teman-teman ya. Nah kalau kita hanya untuk sama dengan kapasitas yang sama, jadi ini kita hanya butuh 4 biji aja ya. 4 biji ini seharga 50.000 kali 4 200.000 ditambah 220.000, jadi ini harganya 440.000 ditambah ini teman-teman 3.500 kali 4 ya, kan ini atas 2 bawah 2 ya. Jadi ini harganya 14.000, jadi 434.000 ya, 434.000 teman-teman. Jadi itu kan sesuai ya dengan harga aki yang pada umumnya. Jadi aki yang bermerek ya, jangan aki yang abal-abal. Nah kenapa dikatakan sultan?
baterai ini banyak kelebihan-kelebihannya. Oke, langsung kita rakit sambil saya jelaskan teman-teman. Untuk motor saya teman-teman, ini saya menginginkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi aki motor saya tuh aslinya itu 6,5 ampere ya. Saya menginginkan dengan baterai yang istimewa ini, saya menginginkan kapasitas 12 ampere teman-teman. Jadi makanya saya gunakan 8. Ini teman-teman ya, saya kebetulan punya plat ya, plat tembaga ya. Kita potong ya. Plat tembaga ini ketebalannya 0,1. Kebetulan saya punya teman-teman ya. Sebenarnya kalau beli jadi itu ada untuk jumpernya baterai. Ini saya 0,1 menggunakan lebar 8 mm. Jadi ketemunya volumenya itu 0,8 mm. Itu nanti kita double 2 untuk 3C ya, 3 kapasitas dari 6 ampere itu masih mumpuni teman-teman, sama dengan 1,6 ya, sebesar kabel NDA 1,5 mm persegi gitu. Nah, sebentar. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Jadi nanti kita solder jumper. Oke. Kalau teman-teman tidak mempunyai plat tembaga ini, itu teman-teman bisa ya pakai pipa AC ya. Pipa AC itu nanti dibelah, diluruskan, kemudian dipakai, itu bisa ya. Jangan terlalu tebal teman-teman. Nanti memang betul listriknya bagus, cuman nanti di kepala baterainya kurang bagus ya kan. Terus ini kalau enggak punya lagi, bisa menggunakan serabut kabel ya. Nanti serabut kabel itu dipipihkan, di solder melebar, itu bisa teman-teman. Saya sudah mempunyai beberapa, jadi ini saya ukur ya teman-teman ya, tebelnya ya. Fokus ya. Oke. Ya, itu tebalnya 0,18 teman-teman ya, 0,18. Jadi kalau ada yang teman-teman bertanya, ini apa nggak terlalu tipis, jawabnya enggak teman-teman. Jalur PCB-nya ya, jalur PCB yang di dalamnya inverter atau di dalamnya BMS itu tebalnya tidak sampai segini teman-teman. Jadi ketebalan itu ya, itu berdasarkan dari jarak juga ya kan. Kalau ini untuk menghantar arus listrik sebesar 18 ampere dengan jarak setengah meter, ini nggak kuat teman-teman, nggak kuat. Tapi kalau dengan jarak ini tadi berapa ini, 3,9 cm ya, 3,9, ini udah lebih dari cukup. Nah, selanjutnya kita basahi dengan timah ya. Jadi sebelum kita solder di sana, ini saya nggak punya las titik ya, jadi saya solder dulu, pakai solder aja. Nah ini teman-teman ya, ini kita basahi timah seperti ini, tipis saja, jadi jangan sampai tebal. Nah ini saya basahi timah. Oke, ini masih panas ya, nanti baliknya semua ya, semua kita basahi. Nah, jadi ini saya tidak main solvent ya atau lobet, saya nggak mau karat itu nanti. Selama ini bisa lengket bagus, nggak usah pakai begitu ya, seperti ini.
sebentar ya. Nah, jadi ini kita kasih timah gini semua ya, semua. Nah, teman-teman, ini karena BMS itu juga berfungsi sebagai balance baterai ya. Jadi untuk menseri ini ataupun menparalel kita jodohkan. Jadi ini saya tidak mengukur tegangan mengambang seperti ini ya. Sebentar. Ups, ya. Nah, ini tegangan mengambang, ini 3,1 ya. Jadi saya bebani menggunakan ini teman-teman, stopnya motor ya, bohlam ya, bohlam 12 volt 25 watt 25 watt, jadi 50 watt, 12 volt 50 watt. Kenapa 12 ya? Saya hanya untuk membebani aja, jadi tidak usah membebani puncak, yang penting menghilangkan tegangan mengambang ya, menghilangkan tegangan mengambang aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita bebani ya. Di situ 3,048 ya, 3,04 ya, 304 ya. Ini saya tulis saja 304 di sini. 304, oke ya, 304. Terus kemudian yang kedua ya, 304 juga. Kalau nanti rata-rata ini mirip semua, berarti memang kualitas dari baterai ini bagus. Nah, ini nyaris sama semua ya. Nah, ini 303 ya. Jadi itu mana akurat ya, sebenarnya gini teman-teman ya. Nah, ini 305. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, saya pakai standar daripada merakit tidak di apa-apakan ya kan, seperti itu. 304 Kalau teman-teman ingin lebih teliti lagi ya, bolehlah ditulis 4 digit ya, 4 digit. Jadi gini teman-teman, sambil saya bekerja saya jelaskan. Jadi istilahnya ya ngevlog lah, kita ngobrol-ngobrol. Ini enggak stabil, 305 ya, 305. Jadi sambil saya bekerja itu ya biasalah, kalau kita bekerja itu sambil ngobrol-ngobrol kan asik ya. Nah, ini kan 307 ya, 307 ya. Nah, ini teman-teman, nanti kita pairingkan yang terendah dengan yang tertinggi, jadi nanti supaya pairingnya bagus ya. Oke, sekarang kita jodohkan. Kita jodohkan gini teman-teman, kita tutup ya. Nah, kita tutup seperti ini ya. Ini tulisannya saya hadapkan luar semua ya, biar keren sedikit lah teman-teman. Nah, kemudian ini kita solder ya. Jadi gini teman-teman ya,
Ini kalau memang tidak bisa nyolder ya, jangan nyolder ini teman. Sebelum kita merakit ya, ini kita membutuhkan selongsong asbes. Kita potong-potong ya, kita potong-potong sepanjang 2 cm dengan diameter 7 mili nih teman-teman. 8 mili ya, 8 mili ya, 8 mili ya. Nah, ini nanti sebagai ini teman-teman, sebagai pelindung dari ini plat ya. Tujuannya apa? Nanti kalau kita solder di sini ya, jadi plat ini tidak, seandainya tidak melukai ini, karena nanti pinggiran dari ini adalah min ya. Kalau sampai luka nanti takut short, ini khawatir short. Oke, ini kita potong sesuai dengan yang kita butuhkan nanti teman-teman ya. Untuk kutub positif ini kalau disorder ini langsung timahnya mau ya, yang ini juga mau, cuman agak sulit ini, nanti akan terlalu membutuhkan panas yang tinggi kalau tidak kita gosok dulu. Jadi kita amplas dulu teman-teman. Bisa pakai amplas tangan teman-teman ya. Amplas kita coba ya. Nah ya, langsung ya. Jadi gini teman-teman ya, ini ada beberapa itu memang dilas pen ya, dilas titik itu untuk produksi teman-teman, jadi supaya cepat dan juga tidak membuat baterai panas. Cuman untuk teknik trik penyolderan baterai itu, solder kita harus solder yang amat sangat panas ya. Kalau soldernya tidak panas, itu nanti ditempelkan, panasnya terhisap oleh bodi baterai, timahnya nggak leleh, malah baterainya yang panas. Jadi kalau ini sebelum dia merambat kemana-mana, timahnya sudah matang duluan. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini juga kita basahi. Kalau yang positif ini bisa langsung ini ya, ini. Nah ya, oke. Ini tunggu teman-teman, jangan terus ini panas soldernya habis kesedot. Jadi gunakan solder yang wattnya di atas 60, karena ini masa elemen masa tip soldernya kalau terlalu kecil dia nanti nempel, terhisap panasnya turun melorot ya. Kalau panasnya melorot otomatis nggak bisa melelehkan timah. Timahnya nggak leleh, baterainya yang panas, nanti rusak teman-teman. Jadi kalau memang tidak bisa ya, ini faktor kesulitannya di sini. Sedangkan kalau kita mau menggunakan las pen itu untuk skala produksi ya. Kalau saya sih ini sudah biasa seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Nih seperti ini ya. Oke, kita lanjut dengan penjamperan.
Ya, untuk glassnya kita kasih selongsong asbes ini teman-teman ya. Kalau yang min nggak usah ya, yang negatifnya nggak usah. Nah, untuk negatif ini sepertinya untuk solder yang di atas yang 60 watt nggak mampu teman-teman. Jadi ini saya menggunakan 200 watt ya, 20. Kalau kita tekan ini 200, kita tunggu sampai panas ya, sampai panas baru kita solderkan. Bentar. Bukannya nggak mampu, itu tidak bisa meleleh, bisa, cuman terlalu lama durasinya. Sebentar, sebentar ya, kurang panas kayaknya. Ya, ini ya, ya, seperti itu. Cepat kan? Wih, baterainya bunyi baterainya bunyi. Nah, ini yang kutub positifnya ya, dikasih. Yang negatif nggak usah. Bentar. Jadi untuk teman-teman kalau memang ragu ya, atau memang nggak mampu untuk melakukan penyolderan baterai ini, lebih baik jangan dilakukan. Teman-teman bisa menggunakan las titik ya, kalau saya nggak punya sih. Jadi tindakan seperti ini salah untuk yang tidak bisa, ya kan, benar bagi yang mampu melakukan. Jadi itu relatif teman-teman. Jadi kita tidak bisa saling menghakimi ya. Jadi ini dia sebelum merambat ke dalam, timahnya sudah matang ya. Oke, sekarang yang ini, ini. Jadi ini kita kunci dulu teman-teman ya, kita kunci dulu. Nah, jadi kalau ada teman-teman mau pakai 300 watt, wah itu lebih baik. Oh, nanti terlalu panas. Nah, itu kesalahan dari pemikiran kita. Jadi harus amat sangat panas dalam waktu yang amat sangat singkat, seperti itu teman-teman. Kalau kita solder 40 watt ya, itu bermenit-menit dia tidak akan melelehkan timah, tapi malah merambat ke lain-lain baterai ya. Ini tidak terlalu panas. Jadi di sini mungkin suhunya ya 300 derajat mungkin ya. Begitu di posisi ini udah leleh, kita tinggalkan soldernya 300, ini ngerambat di sini cuman tinggal berapa derajat. Cepat sekali penurunannya habisnya. Nah, seperti itu. Ini nanti outputnya langsung saya kabel aja, ini kabel aja. Oke, sekarang kita ini kan paralelnya ya, jadi ini koneksi paralel. Sekarang koneksi koneksi serinya. Ini dari bawah ke atas, oke, ke sini gini. Ya, ini jangan lupa ya, kalau ada kutub positifnya harus pakai selongsong. Ya, seperti ini teman-teman ya. Bentar, ini saya kunci dulu. Ini lurus ya. Saya kunci. Itu panas. Oke. Nah, ini kita majukan. Nah, tinggal yang sini. Ya, singkat sekali ya.
singkat sekali. Kalau kurang puas kita tambahin teman-teman, biar rapi, biar kelihatan kinclong kilap gitu ya. Oke ya, selesai. Tadi ini kan cuma ngunci ya di sini ya. Kita katakan oke. Mantap teman-teman ya. Ya, fokus ya, kelihatan. Oke, yang sini kita kasih juga biar kuat. Sebenarnya satu sudah termasuk seri dia ya. Cuman ini karena arusnya 3C. Seperti ini ya, kita kasih bawahnya dulu. Oke, atasnya kita tekan sini ya. Oke, mantap. Yang sini tepinya, atasnya oke ya. Ini yang mana nih? Oh sini. Iya, selesai teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini ke yang sini ya, hati-hati jangan keliru teman-teman, jangan keliru. Kalau keliru berbahaya. Tapi nanti teman-teman tidak usah khawatir ya. Ini nanti saya tes baik di motor, tes beban, tes cas. Jadi teman-teman ikuti terus sampai videonya habis. Ya ini kunci aja ya, biar ini ada yang megangi. Ini saya kasih bawahnya, saya kasih atasnya. Oke. Ini kita tekan gini ya, sini ya. Untuk yang sini nanti kalau sudah panas kita gini ya. Ini jalan ya. Oke teman-teman ya. Oke, ini ya, kalau ada yang keberatan dengan cara saya jangan diikuti, sudah jangan diikuti. Jadi kalau yang tidak bisa ya jangan bilang, kalau yang tidak mampu jangan bilang saya sesat ini. Saya tidak menyesatkan ya, karena saya memang mampu. Ya. Nah. Ya. Mana nih, nggak fokus ini, fokus ya. Sudah seri ya. Oke, ini negatif, saya mau keluar positif. Ini saya keluarkan nanti gini ya, saya ukur dulu. Bentar, kalau ini di sini ya. Sekarang saatnya pasang BMS ya. Jadi BMS ini ada kandungan balance baterai ya, baterai balance ya, seperti ini. Jadi ini kabel hitam ini dimulai dari kabel hitam, ini negatifnya, kemudian yang nomor 2 nih 1S nya, 3 nih 2S nya, 3S nya, dan ini terminal positif ya, dihubungkan ke terminal positif. Oke, kita cabut, kita pasang di sini. Jadi nanti BMS nya saya taruh di atas ini saya perkirakan dulu 3 kabel ke bawah ya.
3 kabel ke bawah ya, kira-kira di sini ya, seperti ini. Nah, yang jadi ini gini teman-teman, terminal negatifnya saya awali dari sini, yang bawah ini ya, berarti 1S nya di sini ya, di sini boleh. Jadi ini 1S saya lewatkan di sini. Jadi ini sebentar ya, saya tandai dulu, biar rapi. Nah, oke, gini ya, kita ambil 1S ya. Nah, gini ya, oke, 1S di sini. Nah, kita taruh di tengah aja ya, taruh di tengah saja biar yang dideteksi ini imbang ya. Oke, kita kupas teman-teman. Iya, kita kupas. Oh ya teman-teman, hati-hati dengan timah ini ya. Tadi saya lupa naruh gini, ternyata yang negatif dan 2S ya, 2S ini short, timahnya tadi meleleh hancur. Jadi saya cuman mengingatkan, dan juga kalau nyopir ini hati-hati ya, hati-hati. Ya seperti ini teman-teman, karena ini bergetar ya, jadi kita ambil yang pojok terjauh di sini biar tidak mudah putus. Sebentar. Nah, kita turunkan aja ya. Negatif ya, 3,2 ya kan, ini 1S. Kemudian ini kita luruskan ke sini, kita hubungkan negatifnya teman-teman di sini. Sebentar ya, di sini ya, seperti ini. Oke, kita potong. Tes ya, betul ya, ini cukup kan, sini cukup. Oke, kita hubungkan negatif ini ya. Hati-hati kabel solder, kawat timah solder ya, di sini. Oke, keren. Kemudian ini yang 2S ini kan 1 2. Oke, sini ini ke bawah, kemudian ke sana ya. Awas media kerja kita, kalau ada yang logam hati-hati. Kita ambil. Iya, ini melintir, jangan melintir. Belok boleh, melintir jangan. Oke, ini ke sini ya, ke sini.
Oke. Ya, awas kawat timah. Ke sini. Ya. Wow, keren. Keren teman-teman. Kemudian yang ini cukup ya, 4 ya, cukup. Oke, kita berani enggak lewat sini lagi ke atas sana. Nyimpang ya, sebentar. Oh jangan dah, jangan, nanti ini lewat atas saja, samping, terus ini ke positifnya. Oke teman-teman, ini sudah ya. Sekarang atasnya ini pelindungnya kita tutup. Setelah kita potong ini, kita buka teman-teman ya, kita buang kertasnya, kita buang ya, bening ya, ini juga kita buang. Nah seperti ini. Jadi berdasarkan yang sesuai dengan motor saya, formatnya itu nanti seperti ini teman-teman, 3 ya, 3S ditambah atasnya S begini ya. Nah baru di sini nanti BMS-nya. Nah ini akrilik ini tujuannya, ini kita taruh di sini. Jadi ini setelah kita jumper nanti kita tutup. Nah ini kita baut di sini sebagai pengaman, dan juga bagian atas ini nanti, dan ini bagian bawah ya, seperti ini. Oke, ini sekarang kita melubangi ini teman-teman ya, melubangi ini kita tandai. Ini juga ya, itu 4 ya. Kalau ini saya kasih 8 ya, pojok-pojok. Nah ya, nanti ini kita tumpuk, kita cloning ya, pas sama, karena sama. Sekarang kita bor. Buah ada benar ya. 2 buah sudah saya tandai, 1 yang satunya belum. Kita tumpuk ya, kita paskan, kemudian kasih ini kertas tisu ya, kertas tisu, kemudian kita jepit teman-teman dengan ini tang betet atau apa ya, supaya tidak lari. Bentar. Ya kita bor. Teman-teman, ini nanti kan di atas ya, nanti di baut ya. Kalau kita menggunakan baut JP biasa, itu kan kepalanya nanti nonjol ya. Jadi kalau kita nanti tumpuk ini mengganggu, apalagi ini yang di bawah nanti kepala bautnya juga mengganggu. Jadi kita gunakan baut verseng ya ini teman-teman ya. Nah ini baut verseng seperti ini, cuman tentunya nanti baut verseng ini supaya bisa masuk ya, supaya bisa masuk kita akriliknya kita verseng. Jadi makanya saya menggunakan akrilik 3 mili. Ini kita verseng, ini countersink namanya, countersink ya. Kalau teman-teman nggak punya countersink, ini bisa menggunakan mata bor 8 mili teman-teman. Itu nanti hati-hati ngebornya, jangan sampai
kebablasan ya. Kalau kebablasan lubang nanti bisa dengan mata bor 8 mili kita countersink. Ayo. Ini setelah kita countersink teman-teman ya, istimewa ya. Nah, ntar fokusnya. Nah, ya rata ya, rata masuk. Nah, jadi yang bawah supaya tidak mengenai rumah dari tempat aki, karena di kendaraan nanti goyang-goyang ya atau getar, biar tidak merusak tempat dudukan aki. Dan juga yang atas juga sama gitu ya. Ini sudah ini yang terpasang ya tutupnya ya. Ini baut persengnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Wow, mantap, kuat teman-teman, kuat. Jadi ini sudah terlindungi ya. Ini ada space teman-teman ya, jadi ini bukan penyet ya, bukan cemet ya, ini ada space. Memang dari bracket ini ada space kira-kira 1,5 mili ya. Kemudian ini sudah saya coakin ya, nah dicoakin, nah untuk lewat kabelnya. Oke, sekarang ini saya pasang di sini ya, pas coakan ini. Nah, ini sekarang kita buka, ini double tip teman-teman. Jadi double tip untuk sementara, untuk instalasi nanti kita perkuat dengan lem semi permanen ya, sulit. Ya, ini kan plus ke minus ya. Seperti ini. Setelah terpasang kuat ya, terpasang kuat, kita basahi ini timah ya seperti tadi ya. Nah, mantap ya, gini ya. Ini kita perkaya dulu ya. Ini soldernya harus panas sekali harus. Nah, ini ke sini teman-teman, sini ya. Sebentar, ini karena negatif harus panas. Ya, mantap ya. Wow, super istimewa, keren. Wah, ini kena solder. Ini ada yang tidak jelas ini. Nah. Oke, ini 3S nya di sini ya, 3S. Ini sudah saya lubangi tadi ya. Kita ukur nanti di sini. Oke, segini ke atas, potong ya.
sangat keren sekali. Nah, ini kita sudah bisa tutup ya, sudah bisa ditutup. Kemudian nanti yang bawah ditutup, ini tutup dulu. Wow, keren, rapi teman-teman ya. Ini sudah di baut perseng ya, lurus ya, nggak mau fokus ya. Kemudian saatnya kita nempelkan BMS nya ya di sini. Oh, ini dulu kabel positifnya sini ya. Ini saya menggunakan AWG 14 teman-teman ya, AWG 14 tapi yang biasa nih, yang kuning. Cuman yang biasa tapi bagus ini ya. Bentar, kita ukur. Jadi untuk paralelnya langsung dari kabel ini saya. Oke, ini dibelah teman-teman, dibelah ya. Oke, kita ukur lagi. Udah ngambil air di galon itu. Oke, baliknya. Nah, ini kita perbanyak timahnya di sini. Jadi nanti biar bisa nyepiur ya, nyepiur. Dan kalau sini gini ya, karena ini positifnya. Oke. Nih kita basahi timah dulu. Oke, ini soldernya tidak saya tekan ini tadi, masih yang banyak teman-teman ya. Ini juga, ini harus panas ini sebenarnya, tunggu ya, harus panas. Jadi sebelum dia merambat ke dalam udah bisa melengketkan timah, jadi tidak sampai merusak baterainya. Wow, keren. Istimewa. Oke, ini sudah ya. Aduh, bengkok. Awas bawah. Nah, ini udah keluar. Nah, ini yang terakhir, ini yang positif teman-teman, yang positif di sini. Nanti BMS nya perkiraan ya. Oke, kupas das. Oke, persiapkan solder yang panas. Ya, kita jangan mengganggu yang sudah bagus ya. Kita taruh di bawah sampingnya, tapi ya. Nanti ini putus, tenang teman-teman, nanti ada caranya. Oke,
kita ambil double tip ya, sebentar ya, kita ambil double tip. Sebentar, ini sepertinya berminyak ini ya, kita bersihkan dulu pakai alkohol. Nah, ini sudah terpasang double tipnya ya, kita buka. Iya, baterai minus kita masukkan, manis sekali, ini ke atas. Bentar ya, ini harus pas karena 3M VHB ini sekali lengket sulit untuk ditarik lagi ya. Wih, keren sangat teman-teman. Keren sangat, pas konslet ya. Kemudian ini kita masukkan ke bawah seperti ini ya, seperti ini ke sini ya, ini ke sini kita potong ya. Wih, kabel silikon ini istimewa. Ini kita paskan aja ya, paskan aja biar bisa ditutup. Jadi untuk pengerjaan seperti ini teman-teman harus tetap waspada ya, karena kita mengerjakan sesuatu yang ada. Wih, istimewa kabel ini. Wih, istimewa teman-teman. Rambutnya banyak sekali. Tadinya saya masang kabel segini bisa 20 ampere continuous dan 60 ampere peak ya. Ternyata rambutnya luar biasa. Rambut juara. Terus kita kasih terus ya. Sebentar ya, kita panaskan terus ini. Tekan. Oke, tunggu dulu di sini ya. Oke, kurang yakin? Oke, kita tekan lagi. Yang sini kurang yakin? Boleh. Sesatnya istimewa ini. Nah, sebentar ya. Ini bisa kita tutup. Cuman nanti ini kita, kalau ini apa namanya gak cukup, nanti kita porcun sedikit itu tutupnya. Ini ini ya, enggak oh sedikit ya, nanti kita tandai 1 mili itu. Oke. Nah, yang bawah udah tertutup ya.
tertutup rapi. Nanti bawah ini kita lapisi spons apa namanya, spons apa hitam itu namanya, lupa saya, untuk bantalan ya di bawah. Kemudian sekarang kita pasang sekun dan juga siapkan selang bakarnya ya. Wow, keren, bagus ya. Nih tadi lupa nggak dimasukkan dulu ya. Wih, nggak cukup ini kalau dua ya, satu aja. Mau saya lipat ini tadi, ternyata kabelnya bentar, terlalu banyak. Iya, ini ya, ini ya, nah, lupa ya. Ya, ya, ini rambutnya. Sekarang untuk megangin kulitnya, sebentar, untuk megang kulitnya. Ya, bengkok kita luruskan. Oke, cakep ya. Kita bungkus ya, kemudian kita bakar teman-teman. Oke, manis sekali ya. Oke, kita masukkan istrinya. Masuk kok ya kan ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah. Nanti ini saya lindungi sama double tip aja karena ini tidak terlalu banyak pengaruh. Sekarang kita masukkan balancernya ya, balancing ya, balancer ya, beban dan charger itu langsung ke plusnya jadi satu. Terus kemudian charger dan beban ini jadi satu ya. Jadi pengisian ya masuk ke baterai. Di sini ada jembatan yang memutus atau menghubungkan untuk chargernya, dan juga jembatan lagi untuk bebannya. Kerjanya motor berat enggak sih? Tidak. Kalau motor listrik kerjanya berat ya, karena waktu ngecas dan waktu pemakaian tidak bersamaan. Ngecasnya di rumah terus penuh kemudian dipakai. Tapi kalau di motor bensin, motor bakar ya, itu start awal aja dia ya. Discharge current-nya 20 ampere, peak current-nya 60 ampere dia untuk start ya.
setelah itu mesin nyala, itu ada arus pengisian yang langsung ke beban. Kenapa langsung ke beban? Karena tegangan baterainya hanya 12,8, sedangkan arus pengisiannya itu 14,2. Otomatis yang nanggung beban itu yang lebih tinggi ya. Kalau 14,2 itu nanti ditarik entah untuk lampu atau apapun, atau sen atau klakson ya, sehingga tegangannya mencapai 12,8, disitulah aki ikut menyumbang. Setelah itu beban beratnya hilang, dia naik lagi ya, baterainya ngisi yang sumbangan tadi. Itu kerjanya cuma sebentar-sebentar teman-teman. Overcharge di sini ada auto casnya. Kalau sudah mencapai tegangan batas maksimum casnya, dia akan memutus. Jadi seperti itu teman-teman ya. Panas dari mana? Panasnya panas itu dari overcharge. Overcharge yang saya tanyakan overcurrent atau over voltage. Kalau bilang over voltage-nya up to di atas 15 volt untuk lithium ion. Kalau ini di atas 14,8 ya. Jadi di tegangan 14,8 itu arus yang mengalir semakin kecil. Nah, kalau overcharge, overcurrent itu karena baterainya sudah di bawah nominalnya, dia dihabiskan terus. Tapi di sini ada proteksinya. Jadi baterai ini kalau di bawah 10 volt dia akan memutuskan. Jadi dia ini baterainya akan mempertahankan diri di 10 volt. 10 volt ke bawah dia tidak mau mengeluarkan tegangan. Kenapa? Supaya supaya tidak, waktu ngecas nanti tidak terlalu besar arusnya. Jadi perbandingan 14,6 ya, maaf tadi 14,6 ke 10 volt itu arusnya sebesar berapa itu? Katakan arusnya itu 2 ampere ya, 2 ampere. Nah, kalau di 8 volt itu bisa lebih. Nah, itulah panas yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau mau bertanya sama saya jelaskan. Tapi kalau menulis argumen yang bahayalah atau bahaya overcharge di motor itu berat, ya sudah, mereka punya argumen sendiri, ya silakan. Ya seperti itu teman-teman ya. Sekarang ini sebelum pengetesan beban, ini saya akan cas dulu ya, penuh ya. Nanti saya cas beban, saya tes di motor, kemudian saya analisa di motor. Baiklah teman-teman, kali ini saatnya untuk pengecasan ya. Jadi ini saya ada sebuah voltmeter ya, voltmeter ini saya hubungkan ke output negatif dan output positif ya. Kemudian yang ini lagi voltmeter saya hubungkan ke negatif internal baterai. Jadi ini B min ya, baterai min. Yang tadi kan power min ya. Nah, dan positif. Jadi yang dihasilkan tegangannya adalah 12,885 dan 12,880 ya. Ini sebenarnya sama harusnya, tapi ini selisih 0,005 ini voltmeternya teman-teman ya. Kemudian ini ada power supply. Ini saya setting di 12 volt ya. Tentunya di bawah tegangan dari tegangan baterai. Jadi tegangan baterai saat ini 12,88 ini ya. Sebentar, 12,88 volt kita bagi 4S ya. Itu adalah 3,22 sesuai dengan ini tegangan nominal baterai. Sedangkan tegangan maksimum baterainya adalah 3,65 volt ya. Artinya 3,65 volt dikalikan 4S itu adalah peak tegangan puncak baterai ya. Nah, ini kalau di motor maksimal dari
semua merek motor yang pernah saya temui itu tertinggi adalah 14,2 volt. Jadi kita bicara motor yang sehat teman-teman ya, dengan regulator original dan kondisi sehat. Jadi kalau ada yang membantah dengan motornya tegangannya sekian, itu ya nggak perlu saya perdebatkan. Jadi kita tidak membahas yang punya kelainan. Nah, itu yang saya sebutkan itu baik motor mulai dari motor 80 cc hingga sampai 1000 cc lebih, itu ya 14,2 itu yang saya temui. Oke, ini karena ini common port ya, BMS nya, jadi beban dan charging itu negatifnya jadi satu. Ini dari power supply saya masukkan negatif, dan positifnya langsung saya masukkan positif. Oke, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa teman-teman, malah ini power supply-nya terdongkrak naik ya, dari 12 volt menjadi 12,88, mengikuti dari tegangan baterai ya. Nah, kemudian ini oke teman-teman, ini ya sebagai pembuktian saja bahwa LiFePo 4 ini memiliki resistansi ya, hambatan dalam 0,01 ohm. Beda dengan yang di lithium ion dan lithium polimer yang hanya 0,5 kalau nggak salah ya, 0,3 tuh lupa saya. Nah, ini saya naikkan ya pada tegangan di bawah tegangan puncak dia. Misal ini ya, tegangannya di ini 14,1. Oke, 14 ya, itu 14 dia bisa narik sampai ke 24 ampere. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Tidak boleh. Ini saya hanya membuktikan aja apakah benar LiFePo 4 itu memiliki internal impedansi sekecil itu. Kalau 14 volt ya di lithium ion dan lithium polimer tidak bisa menarik arus segitu besarnya untuk chargingnya. Jadi kalau teman-teman mengatakan bahwa lithium ion dan lithium polimer overcharging, ya kita mau ngecas berapa tegangannya kan gitu. Maksimal sih seperti lithium polimer ya, atau lithium ion 3S ya. 3S itu kalau 1S nya kan 5 volt, kalau 3S nya 15 volt. Itu maksimal cuma narik berapa ampere, itu nggak mungkin bisa seperti ini. Jadi untuk overcharging di lithium polimer atau lithium ion itu nggak mungkin. Kalau overcharging di sini mungkin saja, cuman ini kita ngecasnya tetap di setengah C ya, setengah C dari ini. Di motor itu sistemnya magnet, ini apa namanya teman-teman, magnet permanen. Jadi dia ngikuti ya, dia ngikuti tegangan terregulasi. Jadi misalnya kemampuan dari spoolnya itu 8 ampere. Jadi waktu 8 ampere dia tegangannya ngikuti. Jadi kalau saya pakai power supply, saya paksa ke 14,1 volt, itu akhirnya akan overcharging ya, overcharging. Jadi kalau di motor peaknya itu bisa 14,1, waktu ditarik pengisian dia ngikuti, merambat ya. Jadi merambat dari misal 13,1, 13,2 terus naik hingga peak. Nah, begitu peak dia 14,1 itu masih di bawah tegangan puncaknya dari baterai yang 14,6. Oke, ini karena saya menggunakan power supply ya, jadi tidak ada dropping tegangan karena ini terregulasi ya. Jadi yang diizinkan oleh baterai LiFePo 4 32700 ini untuk max chargingnya itu adalah setengah C ya. Setengah C itu setengah kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya itu 6 ampere, saya paralel kan jadi 12 ya. Jadi 12 kalau setengahnya itu setengah ampere teman. 6 ampere maaf 6 ampere ya. Jadi ini saya setting ke 6 ampere. Kalau di motor tidak seperti ini teman-teman. Di motor itu menyesuaikan ya. Jadi arusnya itu menyesuaikan dengan sistem dropping tegangan.
Tapi kalau ini power supply ya kita harus sesuaikan seperti itu teman-teman. Jadi ini masih tegangannya sekian ya. Nanti kalau itu seiring waktu arusnya turun ya, nanti kita naikkan lagi supaya stabil di 6 ampere. Nah, teman-teman sambil menunggu ya, ini saya punya silikon pad silikon pad gel ya. Ini hampir lembek sekali ya. Ini lembek sekali. Jadi ini saya tempatkan di sini ya, untuk deteksi suhunya ya teman-teman ya. Untuk deteksi suhu ya, saya nggak punya termometer. Nah ini kita tempatkan di sini ya. Oke. Nah di sini, oke, kita tunggu ya. Ini suhunya nanti terdeteksi berapa. Untuk waktunya tadi sudah saya timer teman-teman ya. Nanti kita lihat waktunya hingga sampai peaknya nanti, tegangannya berapa, cut off nya dia, terus suhunya berapa. Baik teman-teman, jadi dari pengecasan awal tadi tegangan baterainya 12,8 volt. Saya cas dengan power supply dengan constant current 6 ampere, tapi secara manual ya teman-teman ya. Itu pada tegangan mencapai 13,8 itu memakan waktu sekitar 2 jam. Jadi secara constant current secara manual itu caranya saya cas ini ya 6 ampere. 6 ampere, kalau turun saya tambah lagi tegangannya, saya tambah lagi tegangannya hingga mencapai tegangan 13,8, itu mencapai waktu 2 jam. Nah kemudian dari 13,8 itu dia cepat sekali turunnya, cepat sekali. Ini barusan saya setting di 6 ampere ya, pada tegangan 14,3. Sekarang udah 2 ampere nih teman-teman. Ini saya naikkan lagi ya, saya naikkan lagi hingga 6 ampere. Nah jatuh udah ya, tegangannya udah jatuh, di 14,7 ya. Dia cut off, memutus ini. Jadi ini saya naikkan full ya, saya naikkan tegangan power supply nya 14,7 ya, dia udah cut off, ampernya tidak jalan lagi, dan tegangannya di 13,9. Ini tegangan baterai ini ya, tegangan baterai. Dan suhunya ini selama 2 jam dia menenggak arus setengah C ya. Setengah C itu 6 ampere, jadi 3 ampere dan 3 ampere karena ini paralel ya. Jadi ini suhunya sama dengan suhu udara saat ini ya, sama dengan suhu udara saat ini. Jadi ini kalau saya ini karena sama dengan suhu udara, tidak terasa apa-apa, jadi tidak ada panas ataupun hangat. Ini sungguh luar biasa ini teman-teman, luar biasa sekali. Oke, ini sekarang sudah penuh. Jadi untuk deteksi pengecasan ini sudah berfungsi dengan baik, dengan suhu yang baik. Saatnya kita tes beban dulu ya teman-teman ya, dengan load adjustable ya. Oke. Jadi ini saya hubungkan ini ya, ini negatifnya, ini sekunnya nggak kuat ini kayaknya, jadi saya nggak mau ngetes terlalu lama karena di luar kemampuan dari sekun-sekun. Dan ini jepit, ini sistem jepit ini tidak memenuhi syarat sebenarnya, dan ini sudah karat juga. Jadi ini negatifnya masuk sini, ini saya hidupkan dulu ya. Ya ini masih standby, ini 0. Dan kemudian ini kutub positifnya, aduh terlalu banyak ini. Nah, sebentar saya pindah aja ya. Nah di sini ya. Jadi di tegangan baterai ya
tegangan baterai, tegangan terminal output ya, kemudian temperatur, dan ini tegangan yang di sini. Ini mohon maaf, ini sepertinya kalibrasinya nggak cocok ya, kalibrasinya nggak cocok. Oke, sekarang saya masukkan ke yang ini free adjust ya, jadi manual adjust. Di sini kalau ini P1 ini 10 ampere, 20, 30, 40 ya, program 1 2 3 4. Terus ini pulse, dia narik berkala ya, berkalanya bisa saya atur timenya di sini, dan programnya ada di sini. Saya pakai manual aja ya. Jadi ini mulai masuk untuk pembebanan ampernya di sini. Saya mulai awal dulu 10 ya, 10 ampere ya. Ini bentar. Oke, ini mulai jalan. 2 3 ya. Oke, 10 teman-teman ya. Sebentar saya paskan. 10 itu tegangannya, tegangan baterai 13, ya 13 persis ya, ini sama. Oke, saya nolkan dulu. Nah, itu kembali lagi ke 13,2. Tadi 13, berapa itu, 7 ya. Ya, dia udah berkurang. Oke, kita lanjut lagi ke 20 ampere ya, ke 20 ampere. Oke, naik 13, 14, 20 ampere teman-teman. Itu tegangannya di 12,7 ya, untuk yang atas ya. Masukkan 22 ya, ini naik, ini suhunya meningkat ini. Oke, itu tadi 20 ampere. Terus tegangan sekarang kembali ke 13,1 ya, tadi 12,6. Oke, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi ke 30 ampere teman-teman. Jadi ini sampai berapa dia cut off dari BMS nya ya, 30 ampere ya. Oke, 30 ampere di 12,3, 12,5 itu ya. Oke, kita stop ya. Tegangan kembali ke 13,1 ya. Ini kita lanjut lagi ke 40 ampere teman-teman, ke 40 ampere. Oke, 40 ampere, tegangan di 12,2, yang di terminalnya 12,0. Berarti kalau di situ tadi 12 berapa tadi? Sebentar ya, saya ulang ya, saya masukkan lagi. Nah, di sini ini 12,0, di situ 12,2. Saya stop dulu ya. Artinya di baterai ini 12,2, setelah melewati dari BMS ini menjadi 12,0. Jadi di sini ada faktor kerugian. Oke, barusan ini saya berapa, 30 ya. Nah, ini saya lihat tidak terjadi peningkatan suhu, hanya di BMS nya ini ya ada hangat sedikit lah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya, kita lanjut lagi. 40 barusan nih, 40 kan itu. Ini 50 teman-teman ya, 50 ampere itu di 12,0. Di sini 11,7 baterai. Kita stop 11,7 di terminal, 12,0 ya di baterai. Oke, 50 kabel. Ini saya yang khawatir kabel merahnya loh, kabel merahnya hangat, kabel merahnya hangat. Wah, merah hitamnya panas. Ini nggak salah, kalau ini panas nggak salah, karena di sini kemampuannya 20 ampere ya. Jadi ini peak ya, peak itu di 60, jadi sesaat ya.
Ini hangat tapi bukan panas ya, hangat aja. Kita lanjut sampai 60 teman-teman ya. Apakah benar peak di datasheetnya ini BMS itu 60? Ini udah mulai panas ini teman-teman, ini mulai panas. Ini padahal ada fan-nya ya. Jadi kalau 60 ya, barusan berapa, 50 ya, 50 kali 12 ampere itu sudah 600 watt teman-teman. Jadi bayangkan ya, 600 watt untuk memanasi aluminium ini. Kita lanjut 60 ya. Oke, kita lanjut 60. Oke, 45 ya, 60 itu tegangannya 11,4 dan 11,7 ya, jadi selisih 0,3 ya, 0,3 volt. Di sini disipasinya 0,3 volt. Jadi di sini ya termasuk kabel ya, saya tidak 0,3 volt kali 60 ampere. Jadi 18 watt yang terhamburkan jadi tenaga panas itu, entah di kabelnya juga di BMS-nya total ya. Total termasuk di sini. Total ini. Ya, karena pengukuran di sini. Yang baterai pengukuran di bawah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah menyalahi aturan ya. Mudah-mudahan BMS ini nggak sampai rusak ya, karena tergolong harganya cukup lumayan itu. 60 saya kasih 70 ya. Nah, protek teman-teman ya. Tegangan baterai di 13, tegangan di terminal 0 ya, 0. Jadi BMS ini protek ya. Ini saya kembalikan. Iya teman-teman, jadi itu naik lagi ya. Ini saya lepas ya. Ya, jadi mempertahankan memori. Artinya kalau protek itu harus menghilangkan beban total dulu, atau ya kalau di motor kita matikan kunci kontak ya. Jadi dia akan protek. Time proteknya ini yang saya coba lagi sebentar lagi ya. Ini sudah saya nolkan ya, tadi enggak. Nah, kita coba lagi. Iya, di 70 waktunya 1 2. Nah, 2 detik teman-teman ya. 2 detik dia protek ya. 2 detik dia protek. Kita lepas itu ya, lihat voltmeternya ya. Sambil ini dia kembali connect lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Ini ya, tetap ya, tetap 30. Ini suhunya naik lagi, dan ini juga ini sudah hangat. Oke, kalau begitu kita install ke motor teman-teman. Kita coba install ke motor ya. Kemudian setelah diinstal ke motor, nanti di motor saya itu banyak panel instrumennya, termasuk tegangan pengukur tegangan digital, ada suhu, ada RPM, dan juga ada audionya. Kita jalan-jalan teman-teman. Oke teman, sebelum kita pasang di motor ya, ini kita balik. Ini kita pasang spon teman-teman ya. Kita pasang spon. Ini orang bilang gembes ini. Kalau bahasa sini tidak tahu di tempatnya teman-teman apa bahasanya. Jadi ini spon karet ya. Oke, udah kering sama kering. Kita tempel teman-teman. Manis sekali. Manis sekali. Oke, kita pasang. Oke, teman-teman, kita
masukkan sini ya. Ini kutub positifnya, negatif, jadi posisinya begini. Ya, ya seperti ini ya. Seperti ini aman. Kita pasang positifnya dulu. Ini ya. Terus kita masukkan selang bakar teman-teman. Ya seperti ini nih. Kemudian ini baut aki ya, kotak ya. Bentar. Ya. Oke. Kemudian ini negatifnya ya. Di sini. Oke, ini masuk. Ya, ini keluar api ceret ini ya. Ini keluar api ini. Nah, ya, sini dari sini. Lampu bagasinya udah nyala. Biar marem. Aduh ya. Ya. Ya, kita bungkus. Nah, ini teman-teman jangan dibakar ya. Jangan dibakar, bahaya. Kita panasi aja. Ya, ke sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini tutupnya mana? Di sini di ruang aki ini saya kasih temperatur ya. Nah, saya kasih temperatur sebentar. Oke. Ya. Oke, kita nyalakan teman-teman ya. Oke, kita setting jam dulu ya. Kita setting jam dulu. Jam berapa ini? Ini tripnya saya nolkan ya. Bentar lagi kita jalan. Oke, kita start awal. Jadi ini RPM ya. Ini temperatur mesin, ini belum jalan ya, masih suhu udara. Silau mantul ya. 30,4 derajat. Suhu ruang aki 36. Ini tadi habis kena ini teman-teman apa? Hair dryer ya, hot gun. Ini tegangan aki. Oke, kita start untuk awal. Itu turun berapa, 11, berapa tadi ya. Ini RPM. Temperatur mesin. Oke, kita warming up dulu ya. Setelah itu kita jalan. Itu tripnya 0 ya. Oke, saya tak pakai peralatan dulu. Pakai peralatan terus kita jalan. Oke teman-teman, saya sudah berada di depan perumahan ya. Kita nyalakan. Tegangan awal itu kelihatan ya, 13 volt ya, 13 volt. Kemudian ini tadi udah jalan 200 meter itu
ya, 200 meter. Suhunya tadi sudah saya panasi juga 67,2. Suhu ruang aki 36,5. Oke, kita start ya. Lihat tegangannya ya, itu 13,0. kita start 12,4 dropnya ya. Kemudian harus tegangan pengisian 13,4. Oke, kita mulai jalan teman-teman ya. Kita mulai jalan, kita nyalakan sen kanan. Oke, tegangan di 13,7 ya, 13,8 tegangan. Sebentar ya. Nah, di RPM 6000 ya, VVA saya jalan. Itu VVA itu juga memakan arus listrik. Kemudian ini klakson, kemudian ini ABS teman-teman ya. ABS ini makannya yang paling kuat. Jadi kalau ada pengiriman, ini saya high beam. Oh, tegangan sekarang 13,8 ya. Nanti kalau udah di jalan besar, ini saya nyalakan audionya ya. Jadi kita testing sambil jalan-jalan teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol, bahas ini ya. Oh, mak keren. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini ya, klakson high beam. Nanti kita nyalakan semua teman-teman ya. Itu sen hazard ini 4x40 watt ya. Terus nanti saya buka hingga 6000 rpm untuk VVA nya supaya nyala. Kemudian audionya saya nyalakan. Jadi kita tes baterainya seperti apa. Oke, ini jalan 1,6 kilo teman-teman. Tegangan 13,9. Tegangan 13,9 volt. Oke, aman ya. Sebentar, ini jalanan masih rame ya. Nanti videonya ini saya potong karena ini saya masih ke tukang plat nomor ya. Saya mau nyerahkan plat nomor untuk dipasang dudukan tanpa baut. Pakai baut, cuman bautnya tak kelihatan. Nah ini teman-teman, tegangan saat ini 14,3 ya. 14,3. Suhu mesin 64,1. Suhu ruang aki 35,7. Jarak tempuh 2,2 kilo. Bentar, masih lampu merah. Jadi selama saya pakai motor ini, itu tegangan tertinggi kalau aki asam timbal ya, itu 14,2. 14,2 itu peaknya, puncaknya. Ini masuk ke 14,3. Nah, kalau start awal dari aki full ya, itu biasanya drop hingga 11, dan pertama kali nyalakan itu 12, ya, misal 12,4 atau 12,6. Kalau di start itu sekitar 11,6. Dia bisa drop
1 volt ya kalau asam timbal. Tadi ini 13 volt, kalau saya start itu 12,8 teman-teman. Jadi dropnya lebih sedikit, jadi lebih mantap ini sepertinya. Sebentar, ini dalam kota untuk 6000 rpm kok agak kesulitan ini. Ya, ini videonya saya potong apa lanjut ya. Lampu merah teman-teman, lampu merah dia di ini, saya tekan rem ya 14,1. Aduh, ini bitrate nya voltmeternya yang kurang kelihatan, kurang nampak ini. Tidak apa-apa, saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Ya, untuk laju motornya tidak ya, sulit untuk mencapai 6000. Nanti gimana kalau kita, mudah-mudahan enggak hujan ya. Kalau enggak hujan saya mau ke arah Bromo ya, ke arah Bromo sambil jalan-jalan, asik, keren. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di jalan menuju ke Bromo ya, tepatnya di Desa Boto, di Desa Boto sebelum Sukapura. Nah, ini saat ini tegangan aki ya 14,3. Saya sudah menempuh 37, berapa enggak kelihatan, 37,3 ya, jam 3:04 ini teman-teman. Ini jalannya naik ya. Dan suhu mesin saya saat ini 68 derajat. Suhu ruang aki 32,4 teman-teman ya. Terus ini RPM berapa ini? 5.900. Oke, saya tarik lagi supaya 6.000 ya. Oke, 7.000. VVA nya udah jalan, tegangan masih 14,3 teman-teman. Wah, ini kejar. Iya, ini habis hujan ini teman-teman, habis hujan ya. Nah, jarak tempuh saya 38 kilo, 38,5 kilometer ya, semenjak dari start berangkat. Oke, sekarang ini 14,3 ya. VVA jalan itu juga tidak masalah. Klakson juga. Ini saya nyalakan hazard dulu ya, hazard ya, sendobel. Tegangan di berapa itu? 13,7 ya. Naik turun. Oke, saya matikan. Kemudian ini teman-teman, saya bunyikan audionya ya. Saya nyalakan audionya. Audio ini saya menggunakan kelas AB ya. Jadi ada power 58 watt kali 2 ya. 58 watt kali 2 kelas AB. Jadi berapa itu? 116 ya, ditambah faktor kerugian daya, kemudian player ada
RPM dan fan pendingin ya. Jadi total peaknya itu mencapai 12 ampere itu biasanya teman-teman. Ini saya bunyikan ya. Saya setel maksimum. Dilihatin orang-orang ini. Suaranya kenceng. Nah itu tegangannya drop di 13,8 13,9 ya, dari peaknya 14,2 tadi. Jadi dropnya di 0,4 volt ya. Ya kakaknya nggak pakai helm. Saya ganti lagunya next. Bentar. Ya. Ini RPM saya di berapa itu? 5.000 ya? Berapa? 5.300. Ya. Wih, asik teman-teman. Suasana pegunungan. Wih. Nah, nanti ada hutan jati teman-teman. Ya. Nah, ini lagu-lagu no copyright dari YouTube ya. Jadi biar saya tidak kena copyright. Ya. Rest area Lawang Bromo. Ya ini jalannya naik. Wah, crash. Iya. Maaf teman-teman, jangan ditiru ini ya. Tikungan nggak boleh disalep ini. Nah, ini memasuki hutan jati ya. Wow, keren. Keren teman-teman. Ya, nanti ini saya finish. Saya akhiri di Sukapura nanti ya. Videonya. Ya, awas tikungan. Wih, kenceng banget suaranya. Nah, jadi audio ini saya setel kenceng terus teman-teman ya. Aduh. Ya, ada mak-mak, kita harus
waspada. Yuk. Ya, ini tanjakannya panjang. Ya, tanjakannya panjang. Bentar. Oke. Tidak boleh nyalep. Ya, maaf ya teman-teman, jangan ditiru. Oke, ini tanjanya panjang sekali teman-teman ya. Ini keras, terus 69,2, jadi suhunya agak tinggi nih. Ini RPM-nya 5900. Gasnya full mentok ini teman-teman. Ya. Ya, kita harus nurunkan kecepatan. Ada truk. Nah, kita masuk ke rest area ya. Kita finish di rest area Sukapura aja teman-teman. Ya, was, ya. Ya, oke, sebentar ya. Oke, jadi ini teman-teman ya, jarak tempuhnya 45 km ya. Kemudian tegangan di 14 ya. Nah, ini suhu mesinnya, suhu ruang aki 30 derajat dan suhu mesinnya di 75 derajat, 6,8. Oke, sekian dulu teman-teman ya uji coba kali ini. Oke, baik, seperti itu tadi teman-teman ya, cara merakit aki motor dari baterai Livebo 4 32700 teman-teman ya. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai hal topik baterai ini, silakan jadikan kolom komentar sebagai kolom diskusi yang positif ya teman-teman ya. Semua pertanyaan yang sopan pasti akan saya jawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Bagikan link video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, agar supaya teman-teman yang lain juga mengetahui apa yang teman-teman ketahui. Oke, sampai jumpa di video saya yang lain. Terima kasih.